بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد القونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب والرجاء غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم جمعنا الحاضر بمغفرة تمحو خطايانا في بدء ومختتم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم على المختار ما طلعت شمس النهار ولاحت أنجم الظلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صحب والأنصار من تابعوا هداه واعترفوا بالعهد والذمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقدار العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang persoalan penyakit hati yang pertama, yaitu penyakit hasad, iri hati atau dengki, yang seandainya penyakit itu bersemayam di dalam hati kita, maka akan bisa menyebabkan berbagai persoalan dalam kehidupan kita.
Pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang maradul qulub yang kedua, penyakit hati yang kedua, yaitu sombong dan bagaimana Islam mengajarkan untuk menerapi atau mengobati penyakit sombong ini. Sombong itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-kibir. Dari kaf, ba, ra. Yang dari kata ini muncul kata kabir, artinya besar. Kata kibir yang memberikan makna sombong itu juga diungkapkan dalam kalimat lain, tapi akar kata yang sama adalah at-takabbur. Dari wazan fi'il tafa'ala takabbara. Takabbara ya takabbaru takabburan. Takabbur. Makanya kita sering dengar, nih orang kok takabur banget sih. Itu artinya sombong. Kemudian kata ini juga berkembang dengan ditambahkan alif sin ta. Wazan fi'il sudasi kalau kita belajar shorof itu dari istaf'ala, istakbara. Sama dengan istaghfara. Tuh sama wazannya atau timbangannya sama. Istakbara yastakbiru istikbar. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan ketika iblis diminta sujud oleh Allah kepada Adam, aba was takbar. Iblis tidak mau sujud dan istakbar, artinya sombong. Dan kalimat berikutnya adalah al-kibriya, dari akar yang kata yang sama, kibriya. Yang keempat istilah ini secara umum maknanya sama, yaitu sombong. Sombong itu merasa dirinya paling besar, itu sombong. Diberikan ilmu, lalu merasa dirinya paling tinggi ilmunya, nah itu dia ada dianggap sombong. Diberikan harta, lalu merasa dirinya paling kaya, lalu menzalimi orang lain, itu dianggap sombong. Jadi sombong itu indikatornya, ukurannya adalah untuk menilai orang sombong itu merasa dirinya lebih tinggi dari yang lain. Dari segi harta, dari segi nasab, dari segi keturunan, dari segi ilmu, dari segi amal, perbuatan, lain sebagainya. Itu dianggap sombong. Oleh karena itu maka sombong ini itu menjadi akar persoalan di dalam kehidupan umat manusia. Makanya Ibnul Qayyim al-Jauziyah, murid dari Ibnu Taimiyah, yang menjadi rujukan para ulama-ulama salaf, ulama-ulama Wahabi itu kata Ibnul Qayyim, beliau mengatakan dalam kitab Al-Fawaid, beliau mengatakan usulul khotoya salasah. Yang menjadi akar penyebab kesalahan di muka bumi ini salasah, 3. Apa? Yang pertama al-hirs, tamak, rakus, yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang kalau masih diberikan kesempatan. Dan yang kedua adalah al-kibir, sombong. Dan yang ketiga al-hasad, iri hati dan dengki yang sudah kita bahas pada kesempatan pertemuan yang lalu. Itu yang pertama. Mengapa sombong perlu kita pelajari konsepnya? Karena penyebab utama dari setiap persoalan yang dihadapi oleh manusia itu sombong. Dan kita tahu pada zaman pilpres saat ini, kita bisa ukur bagaimana sifat sombong mempengaruhi perilaku seseorang. Mempengaruhi perbuatan seseorang karena kekuasaannya, dia lalu kemudian merendahkan orang lain, menganggap tidak ada yang lain. Kira-kira kita temukan nggak sekarang, Pak? Karena kekuasaannya, yang lain dianggap nggak ada. Suaranya nggak penting. Dan kita buktikan, sombong karena kekuasaan. Dan ini bahaya, Pak. Kalau orang tidak mau lagi dengar apa yang menjadi omongan orang, itu bahaya bangsa ini. Maka sifat sombong ini harus kita ketahui dan harus kita hindarkan, hilangkan di dalam hati kita. Yang kedua, kesalahan pertama yang dilakukan makhluk yang diciptakan Allah,
yaitu iblis, itu sombong. Kita pernah bahas iblis ini kan salah seorang makhluk Allah yang bernama Azazil. Jadi pada saat ketika iblis itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia termasuk bangsa jin. Pada saat Allah perintahkan malaikat untuk membasmi makhluk sebelum Adam diciptakan, yang kemudian ini menjadi pemicu di mana Adam diciptakan sebagai khalifah, itu sudah ada makhluk sebelumnya, yaitu bangsa jin yang melakukan kerusakan dan pertumpahan darah. Maka Allah mengirim malaikat Jibril beserta pasukan-pasukannya menghabisi mereka. Dan di antara bangsa jin itu ada yang bernama Azazil tapi masih kecil. Yang kemudian Azazil dibawa ke alam langit dan bersama malaikat. Jadi Azazil itu bersama malaikat, tapi dia bukan malaikat, tapi bangsa jin. Nah, pada saat Allah ciptakan Adam sebagai khalifah, Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam. Karena Azazil masuk kelompoknya para malaikat, sementara dia bukan bangsa malaikat, maka termasuk yang kena perintah sujud untuk menghormati Adam. Nah, kemudian iblis yang sudah beribadah selama 80.000 tahun, Anda bayangkan ibadahnya iblis itu lebih hebat dari kita. 80.000 tahun. Ketika Allah minta para malaikat sujud, ternyata satu yang tidak mau sujud. Kalau malaikat otomatis sujud. Kenapa? Karena programnya begitu. Allah ciptakan malaikat hanya mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah maksiat kepada Allah dalam perintahnya, termasuk dia akan melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu program malaikatnya gitu. Maka kalau ada malaikat yang melakukan kesalahan, enggak mungkin. Makanya nanti ada kasus malaikat Harut wa Marut tuh, dalam surah Al-Baqarah itu. Orang pertanyakan apakah ini malaikat benar atau bukan? Atau orang yang mempunyai akhlak seperti malaikat. Seperti Nabi Yusuf ketika para perempuan ditanya tentang Nabi Yusuf seperti apa. Kata perempuan itu yang terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf mengatakan, hada malakun karim. Ini malaikat nih, bukan orang. Jadi kalimat itu dinisbatkan kepada Nabi Yusuf. Kenapa? Karena Nabi Yusuf itu seolah-olah seperti malaikat. Dari akhlaknya, dari kesemuahannya. Nah, iblis ketika diperintahkan juga aba wastakbara. Dia tidak mau melakukan istakbara. Dia kemudian sombong. Wa kana minal kafirin. Dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Maka salah satu ciri dari orang yang kafir itu adalah istikbar. Sombong. Maka bisa disimpulkan kesalahan pertama yang dilakukan oleh makhluk yang diciptakan oleh Allah adalah sombong. Yang nanti dari sombong akan melahirkan perbuatan-perbuatan maksiat lain. Jadi persoalan sombong ini menjadi penting. Yang pertama, karena dia akar persoalan kejahatan yang terjadi di muka bumi ini. Yang kedua adalah kesalahan pertama yang membuat iblis diusir oleh Allah dari surga. Lalu berikutnya, karena sombong ini merupakan sesuatu yang berbahaya, maka perlu ada legitimasi. Jadi dalam Islam itu, kalau sesuatu itu berbahaya, perlu ada legitimasi yang mengatakan itu berbahaya. Ketika Allah mengatakan ini bermanfaat, perlu ada legitimasi. Legitimasi itu mengesahkan, melegalkan bahwa ini adalah sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu yang berbahaya. Itu logika hukum begitu. Maka untuk melihat bagaimana pengaruh kesombongan terhadap perilaku, maka perlu ada sesuatu yang memperkuat. Sehingga membuat itu menjadi lebih kuat. Apa? Yang pertama tentu Al-Quran. Tapi Al-Quran tidak menjelaskan secara detail. Yang menjelaskan secara detail itu adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena fungsi hadis adalah
menjelaskan sesuatu yang bersifat umum dalam Al-Quran. Itu fungsi hadis. Maka hadis tidak bisa dijadikan dasar sendiri. Dia harus terikat dengan Al-Quran. Karena hadis-hadis Nabi itu menjelaskan apa yang bersifat umum, apa yang tidak disebutkan, apa yang perlu dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, salah satunya adalah terkait dengan kibir. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, sifat kibir itu, sifat sombong itu termasuk sifatnya orang-orang kafir. Perlu diperkuat, diperjelas. Yang penjelasan ini nanti akan memberikan definisi terhadap sombong itu seperti apa di dalam hadis. Nah, Nabi mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. La, tidak yadkhulu, masuk. Masuk apa? Al jannata. Jannata itu dibaca mansub ya, fathah karena dia maf'ulun bi. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa? Mannya ini jadi fa'il. Orang yang fi qalbi, dalam hatinya apa? Mithqalu dzarratin min kibir. Ada sifat sombong meskipun sekedar beratnya darah. Darah itu kalau dalam bahasa ini seperti nuklir kecil. Itu darah. Seperti sebutir nuklir. Artinya apa? Meskipun ibadah Anda hebat, tapi kalau masih ada sifat sombong dalam diri Anda, meskipun kecil sekali, itu tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena surga bukan buat orang-orang yang sombong. Itu yang pertama. Dan hadisnya hadis sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan hadis, koleksi hadis, yang pertama adalah Bukhari. Sahih Bukhari. Itu yang pertama tingkatannya. Yang kedua baru Sahih Muslim. Baru kemudian 4 kitab hadis yang lain. Nah, kalau sudah diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, atau dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, maka aswaja umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu sepakat bahwa ini menjadi hadis yang bisa dipedomani. Karena hadisnya sahih. Hadis yang kedua, meskipun tidak secara jelas mengatakan tentang bahayanya persoalan sombong, tetapi ini hadis dimahami secara kebalikan atau mafhum mukhalafah. Dalam usul fikih ada mafhum mukhalafah. Pemahaman terbalik. Ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Kalau belajar usul fikih, ada pemahaman yang menyesuaikan, ada pemahaman yang kebalikan. Kalau saya bilang saya diperintahkan untuk makan, berarti pemahaman kebalikannya gimana, Pak? Gimana? Jangan makanlah. Saya diperintahkan untuk duduk. Berarti pemahaman kebalikannya jangan berdiri, gitu maksudnya. Saya paham ya? Itu namanya mafhum mukhalafah. Nah, innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahad. Nabi mengatakan, sungguh Allah mewahyukan kepada saya apa? Untuk bersikap tawadu. Apa itu tawadu? Rendah hati. Bukan rendah diri, tapi rendah hati. Karena kalau rendah diri minder tuh. Tapi kalau rendah diri itu minder. Tapi kalau rendah hati memang hatinya dibuat rendah untuk tidak merasa dirinya paling besar. Hatta la yabghi ahadun ala ahad. Sampai tidak ada seorang pun mendalimi orang lain karena sifat selain dari tawadu itu. Berarti ini perintah untuk tawadu. Berarti larangan untuk sombong. Al-amru bi syai'i nahyun an diddihi. Itu dalam kaidah fikih. Perintah untuk melakukan sesuatu berarti larangan untuk melakukan kebalikannya. Itu begitu bahasa usul fikihnya. Nah, sekarang apa yang menjadi pengertian sombong? Nabi sudah memberikan definisi, nggak perlu kita definisikan. Definisi Nabi terkait dengan sombong, saya ambil kutipannya saja dalam hadis Nabi yang panjang. Nabi mengatakan yang dimaksud sombong itu cuma 2 saja. Apa? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Batar itu artinya menolak. Al-haqqa, kebenaran. Wa ghamtun nas, ghamtu itu artinya merendahkan, izdira.
atau istihanah, merendahkan siapa? Manusia. Jadi dua saja. Untuk mengukur seseorang mempunyai sifat sombong, maka ukurannya berdasarkan definisi dari Nabi Muhammad SAW adalah dua. Batarul haqqi wa ghamtun nas. Jadi definisinya jelas. Kita nggak perlu lagi cari definisinya di kamus. Karena Nabi Muhammad SAW itu sudah memberikan definisi, dan definisi ini tentu datang dari Allah. Nah, kita kalau sudah paham definisi ini, maka kita pahami apa sih yang dimaksud dengan menolak kebenaran, apa yang dimaksud dengan merendahkan manusia. Jadi ciri dari orang yang sombong itu adalah yang pertama, menolak kebenaran. Kalau orang menyampaikan kebenaran, Pak, itu nggak dia terima, malah dia bantah. Sombong, Pak. Dia ajak sholat, misalnya. Bukannya dia diam aja, kalau dia nggak mau, bilang aja nggak mau, nggak usah membantah. Apa itu sholat? Apa manfaatnya sholat? Sombong nggak, Pak? Sombong. Apa manfaatnya sholat? Saya sholat juga nggak kaya-kaya kok. Jadi dia mengukur kekayaan dengan sholat. Jadi dia membuat argumen-argumen yang itu bisa merendahkan syariat sholat. Kalau dia bilang sholat itu nggak wajib, nah, maka telah menjatuhkan dia menjadi posisi murtad, keluar dari Islam. Kalau dia mengatakan sholat itu tidak wajib, maka membuat orang itu keluar dari Islam kalau dia mengatakan dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau orang tidak sholat, keluar nggak dari Islam? Keluar nggak dari Islam? Enggak, dosa besar. Tapi kalau dia mengatakan sholat itu tidak wajib, keluar nggak dari Islam? Keluar. Jadi jangan main-main dengan ucapan perkataan itu. Nah, sekarang kita akan coba jelaskan. Berdasarkan hal ini, maka kita akan bagi sombong itu dalam kajian ilmu tasawuf, itu dibagi dua. Jadi harus dipahami bahwa sombong itu dibagi ke dalam dua bagian. Al-kibru 'ala Allah, sombong terhadap Allah. Nah, sombong terhadap Allah ini sombong tingkat tinggi. Dan biasanya orang-orang kafir sombong kepada Allah. Bagaimana sombong kepada Allah itu? Tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Menolak Allah sebagai Khalik, sebagai pencipta. Siapa mereka? Orang-orang kafir. Kenapa orang-orang kafir tidak mau menerima Allah? Karena kesombongannya. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatun wa lahum adabun adzim. Allah sudah kunci mati hati mereka sehingga tidak bisa nerima kebenaran. Orang mau bilang apa dia nggak akan nerima. Sudah dengan bukti dan argumen dan fakta-fakta yang kuat, tetap dia nggak terima. Orang kafir, Pak. Nanti ada orang kafir, ada orang yang perilakunya seperti orang kafir, orang muslim. Begitu modelnya. Dan nasihati, nggak mau terima. Sudah diberikan bukti, fakta ini, tetap saja. Dia bilang, enggak. Yang penting si A yang benar. Ini parah, Pak, yang seperti ini. Yang kedua, siapa mereka? Fir'aun. Fir'aun ini sombong karena kekuasaannya. Karena dia merasa dia memiliki semuanya, maka dia bersikap zalim terhadap masyarakatnya. Fir'aun. Dan tidak mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan. Bahkan lebih parah lagi, Fir'aun menganggap dirinya sebagai Tuhan. Kenapa Fir'aun sampai berani menganggap dirinya sebagai Tuhan? Karena tidak ada manusia sehebat Fir'aun saat itu. Dan dia merasa dirinya paling hebat. Itu disebut dengan kibir tuh, Pak, sombong. Kenapa? Fir'aun gak pernah sakit, Pak. Anda bayangkan, dalam hidupnya Fir'aun gak pernah sakit. Dalam ceritanya seperti itu. Nah, saking merasa takjub dengan dirinya, maka dia merasa besar, istikbar. Lalu karena merasa besar, maka dengan kekuasaannya, dia bisa mendalimi dan menganggap orang lain itu menjadi tidak ada. Maka dia bisa mendalimi. Dianggap apa? Ini kan cuma sampah. Dianggap sampah saja, Pak. Kalau sampah ya dibuang, dibakar. Dan itu yang dilakukan Fir'aun pada saat ketika dia diberikan masukan oleh penasehatnya,
bahkan ada seorang anak kecil yang akan menghancurkan kekuasaannya, maka dia langsung melakukan gerakan-gerakan membunuh anak laki-laki yang baru dilahirkan dan membiarkan hidup anak perempuan. Ini kan dalam Al-Quran ada disebutkan. Yaqtuluna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Membunuh anak-anak laki-laki yang dilahirkan dari kelompok Bani Israel dan anak perempuannya dibiarkan hidup kalau itu dilahir pada saat itu. Itu akibat dari kesombongannya terhadap kekuasaan lalu melakukan kezaliman. Namrud. Pernah dengar Namrud, Pak? Pernah ketemu? Belum? Mau ketemu Namrud? Nggak ada yang mau ya. Yang ketemu Namrud di neraka sana. Nah, Namrud ini punya kekuasaan besar. Maka dikatakan oleh Nabi, raja yang mempunyai kekuasaan besar dan mempunyai kesombongan tingkat tinggi, salah satunya Namrud. Tapi Namrud matinya hanya dengan seekor nyamuk, Pak. Anda bayangkan seorang raja yang dikjaya, diktator tingkat ulung, mati hanya seekor nyamuk, yang di dalam Al-Quran orang-orang kafir mengatakan, bagaimana Allah membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk? Padahal matinya Namrud itu dengan seekor nyamuk. Alexander the Great dari Yunani, bukan Alexander Agung, bukan Iskandar Zulkarnain ya. Karena kita sering salah paham itu. Yang dianggap Alexander Iskandar Zulkarnain yang disebutkan dalam Al-Quran, orang mengatakan itu Alexander the Great, Alexander Agung dari Macedonia, Yunani. Itu keliru. Karena Alexander Agung dari Macedonia itu pembuat maksiat. Seorang raja yang punya kekuasaan yang luas. Dan matinya dengan nyamuk. Karena nyamuk malaria. Yang saat itu tidak ada obatnya. Namrud matinya dengan nyamuk. Kaum Ad dan kaum Tsamud, di mana Nabi Saleh diutus kepada kaum Tsamud, itu adalah orang-orang yang sombong yang tidak mau mengakui Allah sebagai pencipta. Dan bayangkan Pak, kaum Ad ini itu termasuk orang yang paling ngerti tentang sains sains yang terkait dengan bangunan. Ini paling hebat. Dan sisa-sisanya masih ada tuh Tsamud itu. Di daerah Saudi Arabia itu. Kaum Tsamud itu. Masih ada sisa-sisa bangunan yang besar yang gua itu diukir menjadi satu bangunan yang sangat indah. Sampai sekarang masih ada. Yang berikutnya yang masuk kategori orang yang menolak mengakui Allah disebutkan dalam Al-Quran adalah kaum Nabi Nuh. Bani Israel itu termasuk dianggap orang sombong. Dan termasuk yang terakhir adalah disebutkan dalam Al-Quran musyrikul Arab. Orang-orang musyrik dari bangsa Arab. Yang di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Baqarah di awal-awal tentang mereka itu. Yaitu orang-orang yang mengingkari keberadaan Allah, padahal mereka paham bahwa yang menciptakan alam ini, ketika mereka ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan, la yaqulunallah. Mereka mengatakan Tuhan. Tapi ketika ditanya, siapa Tuhanmu? Konsepnya beda lagi. Jadi tidak mengakui konsep ketuhanan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, yang mungkin juga kita masuk di sini, tidak mau ibadah kepada Allah, tadi yang saya sebutkan. Yang kedua, tidak bersyukur kepada Allah terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan tidak mau berdoa. Nah, tetapi memang di dalam kajian tasawuf, dalam Al-Hikam itu memang ada tuh. Ada satu ungkapan yang kalau dipahami salah, keliru, Anda bisa mengatakan, doa itu sebagai bagian ketidakpercayaan Anda kepada kekuasaan Allah. Ada yang begitu, Pak. Jadi di dalam kitab Al-Hikam itu ada ungkapan, permintaanmu kepada Allah berarti tuduhanmu kepada Allah, Allah tidak memberikan rezeki kepadamu. Seakan-akan begitu. Tapi memahami jangan begitu. Bagi orang yang sudah makamnya makam tinggi, memang dalam hatinya dia sudah meyakini bahwa apapun yang dia lakukan itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa contohnya? Nabi Ibrahim. Saya berikan contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak perlu lagi berdoa kepada Allah. Karena apapun yang dia lakukan, Allah mengetahui dia. Kata begitu. Saya ingin menjelaskan. Jadi saat ketika Nabi Ibrahim itu
diberikan sanksi hukuman oleh Raja Namrud, lalu kemudian diletakkan di atas satu bangunan yang di bawahnya itu ada kayu bakar besar yang membakar Nabi Ibrahim. Lalu kemudian Nabi Ibrahim mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ucapan itu yang kemudian mengundang Allah memerintahkan Jibril menanyakan kepada Nabi Ibrahim apa yang menjadi kebutuhannya saat itu. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim, malaikat Jibril bertanya, "Allaka haja ya Ibrahim?" Kamu butuh apa wahai Ibrahim? Nah, Ibrahim lagi dibakar nih, Pak. Kalau Anda lagi dibakar, Pak, lalu datang malaikat Jibril, kamu butuh apa? Jawabannya apa, Pak? Bapak kalau dibakar misalnya, di atas nih, malaikat Jibril datang, yang kau butuhkan apa? Apa yang Bapak jawab? Hah? Apa, Pak? Yang Bapak jawab apa kalau seandainya kasus Bapak itu ada seperti Nabi Ibrahim? Minta dibebaskan, kan? Betul nggak, Pak? Kalau orang di penjara ditanya sama presiden, kau butuh apa? Saya butuh dikeluarkan dari penjara, Pak. Betul kan? Jawabannya sesuai dengan kebutuhan itu. Bukan dia butuh yang lain, tapi dikeluarkan dari penjara. Termasuk dibebaskan dari api. Tapi Nabi Ibrahim nggak bilang itu. Alaka haja ya Ibrahim. Apa jawab Ibrahim? Amma ilaika fala. Padamu saya nggak butuh apa-apa. Dia nggak bersandar sama makhluk. Itu yang bisa diambil pelajaran. Jangan bersandar sama orang. Anda akan kecewa. Itu satu. Yang kedua, kalau gitu minta kepada Allah. Is'alillah. Berdoa kepada Allah. Apa jawab Nabi Ibrahim? Cukup Allah mengetahui keadaanku sudah cukup. Nggak perlu doa. Nah, orang seperti ini wajar. Kenapa? Karena imannya sudah tingkat paripurna, tingkat tinggi. Kalau ke kita, ya harus berdoa. Maka kalau kita salah memahami perkataan Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam, parah, Pak. Karena itu ada ungkapan begitu. Bagi orang-orang yang seperti kita, Allah perintahkan untuk berdoa. Dalam Al-Quran ada itu. Apa doanya? Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya aku akan memberikan apa yang menjadi permintaanmu. Mengabulkan permintaanmu. Itu diminta. Orang-orang ke kita minta sama Allah. Tapi kalau orang yang tingkatnya tinggi, itu dia mengatakan, cukup Allah mengetahui keadaanku. Semua yang aku miliki, saya serahkan semuanya kepada Allah. Faidu amri ilallah. Hebat nggak Pak orang seperti itu? Hebat. Tapi kita belum sampai pada tingkatan orang-orang seperti itu. Yang kedua, sombong itu ada yang kepada Allah, yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, sombong kepada makhluk. Nah, ini yang ada pada diri kita. Kalau sombong kepada Allah, kita insya Allah tidak adalah. Betul Pak ya? Semua di sini mengakui Allah nggak? Berarti nggak ada sombong kan? Tidak ada sombong kepada Allah. Tapi sombong kepada makhluk mungkin banyak. Mungkin kita tidak sadari. Mungkin kita tidak rasa. Apa yang saya lakukan ini sombong. Misalnya ada orang marah-marah kalau nggak disebut haji, Pak. Ada Pak ya? Ini bukan di sini nih, bukan di sini. Saya cerita. Jadi ada orang dikirim undangan, Pak, kartu undangan. Disuruh ditulis, dia kan namanya dan gelarnya juga. Ada gelarnya doktor, dia haji pakai H, titik dan sekian. Di undangan nggak disebut dokter, nggak ada hajinya lagi. Apa dia bilang? Ini bukan nama saya ini. Bukan nama saya katanya. Dia nggak mau datang Pak. Kenapa? Dia harus ditulis. Bahasanya ada sifat sombong dengan apa yang dia lakukan. Yang sombong itu nanti akan mempengaruhi perilaku dia. Itu secara tidak langsung tidak kita sadari, tapi itu ada unsur-unsur itu. Makanya hati-hati. Nah, di dalam Al-Quran itu dijelaskan. Sombong kepada makhluk itu ada penyebabnya. Yang pertama penyebabnya terkait dengan harta. Dan itu dijelaskan Allah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qasas. Dan jelas sekali. Diberikan satu contoh di mana Allah mengingatkan kita di dalam diri Qarun itu ada pelajaran buat engkau supaya engkau tidak sombong karena harta yang diberikan Allah kepada engkau. Apa? Dalam surah Al-Qasas ayat 76 Allah berfirman, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa." Qarun itu kata Allah
Sungguh dia termasuk kaumnya Nabi Musa. Para ahli tafsir mengatakan Qarun itu sepupunya Nabi Musa. Sepupu, berarti dekat dari Bani Israel. Tafsir yang lain mengatakan dia adalah pamannya Nabi Musa. Jadi ada dua versi penafsiran. Penafsiran pertama mengatakan sepupunya Nabi Musa, versi yang kedua mengatakan pamannya Nabi Musa, dan karena dianggap min qaumi Musa, maka Qarun itu menurut riwayat adalah orang yang soleh awal mulanya. Fabagha alaihim, lalu kemudian dia zalim kepada mereka, kepada kaum Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Kenapa dia menjadi sombong, menjadi zalim kepada mereka? Wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Yang Allah katakan kepada kita, kami, kata Allah, sudah memberikan kepada Qarun itu kekayaan, kunuz, kekayaan. Yang mafatihahu, miftah. Tahu miftah? Kunci. Jamaknya mafatih. Yang kunci-kunci dari tempat penyimpanan harta kekayaan Qarun itu, Pak. Kuncinya. Itu tidak bisa dibawa oleh orang yang kuat sekalipun. Anda bisa bayangkan seperti apa itu kuncinya. Menurut ahli tafsir mengatakan kunci itu seperti kunci biasa yang terbuat dari kulit. Tetapi karena saking banyaknya kunci itu, maka orang-orang yang kuat pun tidak mampu membawa kunci tersebut. Menurut penafsiran. Ketika kaumnya berkata kepada Qarun, la tafrah. Jangan bangga dulu wahai Qarun dengan hartamu. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah sungguh tidak menyukai orang-orang yang berbangga diri. Nah, Qarun ini diberikan kekayaan kepada Allah, lalu Allah menurunkan Nabi Musa, dan Nabi Musa memberikan syariat zakat kepada Qarun untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya, bahkan sudah diberikan diskon. Awal mulanya Qarun mengeluarkan, Pak. Awal mulanya Qarun mengeluarkan. Tapi setelah dikeluarkan sedikit demi sedikit karena hartanya sangat banyak, pas dikeluarkan ternyata yang akan dikeluarkan zakatnya menurut perintah Nabi Musa itu sampai besarnya seperti bangunan masjid ini hartanya. Anda bisa bayangkan kira-kira banyak seperti apa. Nah, di situ muncul sifat kikirnya Qarun. Apakah saya yang capek-capek bekerja, kok yang lain yang nikmati? Jadi dia nggak tahu bahwa apa yang dia miliki saat itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ dia sombong karena kekayaannya, lalu kemudian mendalimi kepada masyarakatnya. Sombong. Itu sombong karena harta. Dan itu dijelaskan dalam Al-Quran. Yang kedua, sombong karena ilmu. Jadi hati-hati, Pak, fitnahnya para ulama itu sifat sombong. Dan riya dan ujub. Itu fitnah. Misalnya diberikan oleh Allah ilmu pengetahuan yang luas. Tapi dengan ilmu itu lalu kemudian dia merasa dirinya paling hebat, lalu kemudian merendahkan yang lain. Itu cara mikirnya gitu. Ada satu cerita ini, dan cerita ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, ulama Nusantara dari Banten, dalam satu kitab Tauhid Fathul Majid. Jadi Imam Syekh Nawawi Al-Bantani itu punya satu kitab yang berisi tentang penjelasan Tauhid namanya Fathul Majid. Yang ini banyak juga dibaca di masyarakat Betawi, kitab ini. Dan Syekh Nawawi Al-Bantani ini bedakan dengan Imam Nawawi, karena ada dua Nawawi. Ada Syekh Nawawi, Muhammad Nawawi Al-Bantani, ada Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi menulis kitab Riyadhus Shalihin, Al-Azkar, kemudian kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, itu kitab fikih madzhab Syafi'i yang paling besar. Nah, sementara Syekh Nawawi Al-Bantani kitabnya banyak. Salah satunya adalah Fathul Majid. Diceritakan dalam kitab itu. Tapi saya nggak akan ceritakan semua, sama potongan sedikitnya aja. Karena ceritakan agak panjang. Jadi ada cerita, ada seorang ulama bernama Dahriyah. Ulama ini ulama yang sangat pintar. Terutama dalam bidang tauhid. Kalau bicara tauhid itu bicara tentang kalam.
Bicara tentang persoalan keberadaan Allah, sifat Allah, itu tauhid tuh. Tentang surga dan neraka, tentang surat, mizan, itu pembicaraan tauhid. Yang di kita jarang kita bahas itu. Padahal itu penting. Nah, saking tingginya ilmu dari Dahriyah ini, sampai dia menjadi sombong. Karena dia merasa nggak ada lagi orang yang bisa ngalahin dia dalam debat. Sampai satu ketika dia menantang para ulama-ulama di satu kampung untuk berdebat dengan dia. Lalu terkumpullah para ulama di satu rumah seorang syekh, namanya Syekh Hamad bin Sulaiman, bin Abi Sulaiman. Dan Syekh Hamad ini adalah guru dari Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Jadi guru dari Imam Abu Hanifah salah satunya adalah Syekh Hamad bin Abi Sulaiman. Dikumpul di sana semua. Sementara Imam Abu Hanifah pada saat itu masih berusia 7 tahun, Pak. Masih muda. Tapi dia sudah belajar ilmu kepada Syekh Hamad. Seorang ulama yang sombong ini dia bilang di atas podium, siapa di antara kalian para ulama-ulama ini yang mau berdebat dengan saya? Para ulama ini diam, Pak, nggak ada yang berani. Karena mereka tahu pasti mereka kalah. Nggak ada yang berani sama sekali. Sampai muncul si anak kecil ini yang bernama Abu Hanifah. Umur 7 tahun, Pak. Bayangkan, Imam Abu Hanifah cerdasnya luar biasa. Baru umur 7 tahun. Saya yang akan berdebat kau. Ketawa dia. Dari ketawa, kau ini anak ingusan. Orang-orang yang pakai sorban besar saja, para pejabat-pejabat, orang pembesar-pembesar ilmu tidak mampu mengalahkan saya, apalagi kau ini. Apa kata Abu Hanifah? Kecil, dia mengatakan, kemuliaan itu bukan buat orang-orang yang bersorban besar, berjubah besar. Tapi bagi orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi ulama-ulama yang takut kepada Allah. Lalu kemudian, oke, kalau begitu saya tanya satu pertanyaan. Yang pertanyaan itu menjadi pertanyaan viral saat itu, Pak. Jadi viral itu bukan cuma sekarang, viral zaman lalu juga viral. Pertanyaannya apa? Apakah Tuhan itu ada? Viral nggak itu, Pak? Zaman dulu viral, zaman sekarang juga masih ada orang tanya itu. Orang-orang barat tuh suka bertanya, Tuhan itu ada nggak sih? Sehingga banyak orang-orang barat itu yang kemudian Kristen tetapi tidak menjalankan kekristenan. Nah, pada saat Islam datang, banyak yang kemudian masuk Islam. Kenapa? Dia tidak percaya dengan agamanya. Ketika melihat Islam, baru mereka percaya. Banyak yang berbondong-bondong masuk Islam. Di Inggris, di Prancis, di Australia, ternyata banyak yang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Abu Hanifah kecil ditanya, Tuhan itu ada nggak? Apa kata Abu Hanifah? Ada, tapi tidak ada tempat. Dia menjawab langsung, ada, tapi tidak bertempat. Loh, kata Dahriyah, bagaimana mungkin sesuatu yang ada tidak punya tempat? Yang ada pasti menempati satu ruangan. Bapak ada nggak, Pak? Bapak menempati ruangan nggak? Menempati ruangan. Itu logikanya, Pak. Segala sesuatu yang ada pasti mempunyai tempat. Abu Hanifah dengan santai dia menjawab, ruhmu ada nggak? Tanya, ada. Kalau nggak ada saya pasti mati, kata orang itu, ulama itu. Sekarang saya tanya, ruhmu itu ada di kepalamu, ada di kakimu, ada di tanganmu, atau ada di mana? Ulama yang bernama Dahriyah itu diam, Pak. Kenapa? Karena dia tidak menduga ternyata dalil yang diberikan oleh anak itu mematikan dia. Bapak, ada ruhnya nggak? Sekarang saya tanya, ruh Bapak ada di mana? Coba tunjukkan ke saya. Kalau nggak ada ruh, otomatis mati kan? Dicabut, ruh mati. Sekarang kalau memang ada ruh itu bertempat di mana? Saya bisa jawab, Pak. Saya kasih uang 100.000. Di ruh ada di mana tempatnya? Ada yang bisa jawab? Di kepala, di tangan, di kaki, atau di mana? Di mana, Pak? Saya aja nggak tahu. Kan? Kenapa? Ya, karena memang nggak ada informasi. Was'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh, katakan ya Muhammad, ruh itu urusan Tuhanku. Nggak ada yang tahu. Tapi ruh ada. Berarti segala sesuatu yang nggak ada, dia belum tentu tidak ada. Itu satu. Kedua, Imam Abu Hanifah kecil, baru usia 7 tahun, Pak. Dia minta kepada gurunya susu. Lalu dia tanya, susu ini ada manisnya nggak?
kepada Dahriyah. Kata Dahriyah, karena dia memang minum susu itu manis, dia mengatakan ada. Sekarang saya mau tanya, manisnya ada di atas, ada di tengah, atau dia ada di bawah? Diam, dia nggak bisa jawab. Itu baru satu pertanyaan yang sudah dijawab oleh Abu Hanifah, dan jawaban Abu Hanifah mematikan Dahriyah. Belum pertanyaan yang kedua diajukan Dahriyah, dimatikan lagi oleh Abu Hanifah. Berarti Abu Hanifah memang dari masih kecil, itu sudah ada tanda-tanda kecerdasannya. Artinya apa? Ilmu yang banyak yang dimiliki oleh Dahriyah ternyata bukan membuat dia dekat kepada Allah, tapi membuat dia menjadi jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa kita berlindung min ilmin la yanfa wa qalbin la takhsha. Berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak memberikan manfaat dan hati yang tidak pernah khusyuk. Itu sombong karena ilmu. Dan banyak kalau kita lihat di Indonesia banyak, Pak. Dengan ilmunya dia merasa sombong. Yang kedua, sombong karena amal ibadahnya. Salat tahajud sampai 8 rakaat lebih. Salat witir sampai berapa rakaat, Pak? Sampai dia melaksanakan sholat sampai 13 rakaat, yang paling banyak dia laksanakan. Kemudian puasa Senin Kemis, puasa Ayamul Bid, semuanya dilaksanakan semua, Pak. Tapi dengan apa yang dia lakukan, dia merasa dirinya paling hebat ibadahnya. Itu udah sombong tuh. Dia bilang, yang lain sih nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan gua. Gua sholat nggak pernah putus, zikir banyak sampai berjam-jam. Dia merasa sombong, merasa bangga dengan amal perbuatannya. Hati-hati. Dan ini diceritakan oleh Abu Hurairah. Riwayat terkait dengan 2 orang Bani Israel. Yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. 2 bersaudara, kakak adik. Yang ahli ibadah itu selalu ngingetin yang ahli maksiat. Sampai-sampai ahli maksiat mengatakan saking keselnya dia, diingetin terus. Memangnya kau diutus untuk menjadi pengawasku apa? Apa yang saya lakukan cerewet betul kau, bahasanya begitulah. Akhirnya saking kesalnya itu ahli ibadah, dia bilang, semoga Allah tidak mengampunimu. Dan semoga Allah tidak masukkan kau ke dalam surga. Sombong nggak, Pak? Sombong itu sudah. Mulai muncul kesombongannya. Bahwa berasa dirinya saja yang paling berhak mendapatkan surga. Dan orang-orang ahli maksiat nggak dapat surga. Sampai didoakan seperti itu. Singkat cerita, kata Abu Hurairah dalam riwayatnya, 2 orang ini kemudian meninggal. Pada saat meninggal terjadi perhisaban, penghitungan. Ternyata ahli maksiat dimasukkan ke dalam surga. Ahli ibadah masuk ke dalam neraka. Sampai muncul pertanyaan dari ahli ibadah, kenapa si A itu masuk surga? Saya kok yang ahli ibadah masuk neraka? Apa jawab Allah? Engkau ibadah kepada Allah hanya untuk membanggakan diri. Ibadah itu hanya kebanggaan buat diri. Sementara orang yang ahli maksiat, meskipun dia melakukan maksiat, tetapi dia merasa takut kepada Allah dengan maksiat itu, di akhir hidupnya dia taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari cerita ini kita bisa buat satu kesimpulan atau pesan moral yang bisa kita tarik bahwa jangan bangga dengan amal perbuatan Anda. Kalau Anda bangga dengan perbuatan Anda, khawatir terjadi seperti kasusnya Barsiso. Siapa Barsiso? Cari sendiri nanti ceritanya. Khawatir terjadi seperti kasusnya Bal'am bin Ba'uro. Siapa Bal'am bin Ba'uro? Cari sendiri itu kisahnya. Kedua orang ini ahli ibadah, ahli ilmu. Tapi matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Itu ada dalam kitab Mukhtasar Tazkiratil Qurtubi. Cerita itu. Dalam bab Innamal a'malu bil khawatim. Jadi pembahasan tentang amal perbuatan ditentukan pada akhirnya. Di situ diceritakan tentang 2 orang ahli ibadah, ahli ilmu yang matinya dalam keadaan su'ul khatimah karena kesombongannya terhadap ilmu dan ibadah yang dilakukan. Dan berikutnya adalah kekuasaan. Saya nggak perlu jelaskan. Yang berikutnya adalah nasab dan keturunan. Jangan kita dengan merasa kita keturunan kiai lalu merasa sombong, keturunan nabi lalu merasa sombong, jangan. Semakin dia mempunyai hubungan kekerabatan dengan Rasulullah dan kekerabatan dengan para waliullah, seharusnya dia menjadi contoh, menjadi teladan. Menjadi teladan yang lebih baik buat yang lain.
bukan memberikan contoh yang tidak baik. Dan yang terakhir adalah, karena waktu kita tidak banyak ya, sekarang pertanyaan adalah kaifa nu'aliju al-kibir. Bagaimana kita mengobati sombong ini? Nah, para alim ulama itu mengatakan ada yang disebut dengan cara spiritual, ada yang disebut dengan cara yang bersifat kognitif, pengetahuan, ada yang bersifat amaliyah. Cara spiritual apa? Anda harus berdoa kepada Allah, minta perlindungan. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran disebutkan, in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi fasta'iz billah. Kata Allah dalam surat Ghafir ayat 56, sesungguhnya dalam hati mereka itu ada sombong. Ma hum bibalighi. Dan mereka tidak akan sampai kepada itu. Maka kata Allah, fasta'iz billah, fil amr. Berlindunglah engkau kepada Allah dari sifat sombong. Maka kemudian para ulama mengutip hadis Nabi Muhammad SAW, ada satu doa yang saya pikir doa ini juga perlu kita baca. Apa doa itu? Yang merupakan penerjemahan terhadap konsep ayat Quran yang pertama tadi. A'udzubika min bataril ghina wa madallatil faqr, dan seterusnya. Aku berlindung kepada engkau ya Allah min bataril ghina, dari kesombongan karena kekayaan. Wa madallatil faqr, dan keinaan karena kemiskinan. Itu doa. Nanti diteruskan. Yang kedua, kita harus ingat sombong itu bukan pakaian kita. Kata Roma Irama itu. Ada Roma Irama penyanyi kan? Sombong pakaian siapa? Pakaian Allah. Allah pantas sombong. Maka Allah menisbatkan diri dengan sifat al-mutakabbir. Al-mutakabbir. Allah sombong pantas karena dia punya semua. Kita sombong pantas nggak Pak? Nggak ada yang pantas. Kita nggak punya apa-apa. Sekarang baju Anda. Ini baju. Sekarang Anda punya hak pakai. Besok waktu Anda jemur, dicuri orang. Berarti bukan punya Anda kan? Tanah yang kita miliki bukan punya kita. Kita hanya punya hak untuk memakai sementara. Karena bukan hak milik. Pada saat ketika meninggal, ini tanah larinya kemana? Kalau kita meninggal punya tanah banyak, larinya kemana Pak? Ahli waris, bukan punya kita. Dan begitu. Makanya jangan merasa bangga dengan apa yang kita miliki. Dan ingat bahwa kita ini diciptakan dari tanah, akan kembali ke tanah, dan kita tidak milik apa-apa, dan kita punya kelemahan. Pada saat ketika kita sudah ngantuk, bisa nggak kita tahan ngantuk? Nggak bisa. Kecuali Allah, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak disentuh oleh rasa ngantuk dan tidur. Makanya Allah pantas untuk jadi sombong. Tapi kita nggak pantas. Ketika penyakit datang, kita nggak bisa menolak penyakit itu. Berarti kita lemah. Dan ingat, siksa dan adab bagi orang-orang yang mempunyai sifat sombong. Kalau itu kita terus ingat, insya Allah sifat sombong itu tidak akan hadir dan bersemayam di hati kita. Baik sombong kepada Allah maupun sombong kepada makhluk. Semoga kita minta perlindungan kepada Allah, dilindungi dari sifat sombong karena kekayaan kita, karena kekuasaan kita, karena nasab dan keturunan kita, dan karena hal-hal lain. Wallahul musta'an, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan sombong dan hal-hal lain, saya persilakan. Masih ada waktu ini. Fadhal. Ada Pak? Ini saya tentang doa. Puji-puji asbabul lakum. Doalah kamu, maka aku akan kabulkan. Nah, bagi sebagian besar kita, ini kan berharap bahwa pasti ini doa Allah dikabul. Ditunggu seminggu, 2 minggu, sebulan, tahun, enggak kabul. Akhirnya aku gak berdoa lah. Cuma kok dari kabulin. Ada sebagian karena itu ayat Quran dan merupakan perintah Allah.
Ada yang mengatakan, udah yang penting berdoa aja, bukan orang yang suruh. Bagaimana kita menyikapi ini bahwa kita setiap selesai sholat belum berdoa, bagian besar kita kan alhamdulillah yang kok berdoa atau ngapain doa pakai rame kan Allah yang tahu doa kebutuhan kita. Nah ini gimana kan? Yang pertama, ayat-ayat Al-Quran itu kan diturunkan oleh Allah buat orang yang awam, yang khusus, dan super khusus. Makanya banyak penafsiran terhadap ayat Quran, tergantung dari mana dia menafsirkan. Maka tafsir itu ada tafsir ahkam, tafsir ini, macam-macam tuh. Nah, di antara ayat Allah itu ada ayat yang dibacakan Bang Haji tadi, ud'uni astajib lakum. Para ulama tafsir mengatakan ini al-amru lil wujub. Perintah ini menunjukkan pada suatu yang wajib. Maka ketika kita menghadapi ayat, maka langkah pertama adalah melaksanakan ayat itu. Terlepas dari doa kita diterima atau tidak, yang penting kita sudah melakukan apa yang menjadi perintah Allah. Seperti sedekah. Allah suruh sedekah. Sedekah aja, nggak usah pikir. Kira-kira kalau saya sedekah dapat apa ya? Nggak usah pikir itu. Karena dulu pernah ada seorang ustadz ya, selalu mengaitkan sedekah dengan imbalan-imbalan yang akan diterima. Sehingga orang termotivasi untuk bersedekah. Tapi motivasinya bukan karena perintah, tapi karena mendapatkan imbalan. Ente kalau sedekah sekian, nanti Allah lipat gandakan sekian. Ada orang cara berpikirnya, berpikir ekonomi Pak. Kalau saya sedekah ini nanti dikalikan sekian, ini jadi banyak nih. Dikeluarkanlah semua. Ternyata 1 bulan nggak kembali Pak. 2 bulan, akhirnya dia nggak percaya sama sedekah. Ustadz ini bohong nih. Dia bilang Ustadz bohong. Ya karena cara menyampaikannya begitu. Maka langkah awal sebagai seorang muslim terhadap perintah Allah adalah sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami patuhi. Jalanin aja perintah itu. Nah, sekarang bagaimana orang yang berdoa tetapi kok doanya nggak dikabulkan sampai dia meninggal? Pertanyaannya adalah semua doa diterima oleh Allah. Itu pasti. Tetapi penerimaan Allah itu bukan berarti langsung Allah kasih cash kepada orang yang meminta. Kenapa? Karena Allah juga lihat. Kalau seandainya Allah berikan, kira-kira maslahat nggak buat orang itu? Allah lebih tahu. Makanya di dalam Al-Quran boleh jadi apa yang kau anggap baik itu buruk buatmu. Dalam Al-Quran Pak, boleh jadi apa yang kau anggap buruk itu baik buatmu. Makanya ketika kita doa, misalnya si fulan, si A, minta doa diberikan uang 1 triliun Pak. Doa sama Allah. Kalau seandainya Allah kabulkan doanya, dia yang susah Pak. Betul Pak ya? Ada orang hidupnya susah Senin Kemis. Kadang makan, kadang tidak. Minta sama Allah, Allah berikanlah kepadaku uang 1 triliun. Allah kasih 1 triliun. Bisa mati nggak dia Pak? Kaget dia, terlalu banyaknya ini kan. Bisa shock. Nah, jadi belum tentu apa yang menjadi permintaan kita itu Allah kabulkan. Tetapi doa tetap diterima. Kenapa? Karena bagian dari ibadah. Tetap diambil, disimpan. Dan itu akan diberikan oleh Allah pada hari kiamat nanti. Balasannya itu. Nah, kalau seandainya ingin meminta sesuatu yang wajar kepada Allah, maka ada syaratnya supaya doa kita diterima. Apa? Nabi mengatakan bagaimana doanya mau diterima. Kata Nabi nih, bukan kata saya. Kenapa? Makanannya haram. Pakaiannya dipakai dengan uang haram. Bagaimana mau diterima oleh Allah? Sementara dia masih bergelimangan dosa. Maka untuk bisa diterima harus bebas dari dosa. Tetapi intinya adalah, dan apa yang dikatakan menghaji itu banyak terjadi. Ada yang model seperti itu, tapi intinya adalah jangan kita melihat pada hasil, tapi lihat pada proses. Jangan kita lihat apa yang Allah akan berikan kepada kita, apapun yang Allah berikan itu baik buat kita. Itu aja intinya. Tetapi berdoa
itu adalah bagian dari penghambaan kita kepada Allah. Karena Allah perintahkan kita melalui ayat ini, maka ikuti aja perintah Allah. Soal nanti diterima atau tidak, it's not your business, katanya. Kalau orang Barat bilang, itu bukan urusanmu. Itu urusan Allah. Allah kasih sekian, terima, syukuri. Allah nggak kasih, syukuri. Mungkin ada hikmah di balik itu semua. Karena banyak orang yang seperti itu, Pak. Yang kedua, jangan juga salahkan orang yang nggak berdoa, Pak. Boleh jadi dia sudah nyerahkan dirinya kepada Allah. Dirinya kepada Allah. Terserah Allah lah, saya mau diapain lah. Karena Allah lebih tahu keadaanku. Seperti Nabi Ibrahim. Tapi kita, orang-orang awam, ya lebih bagus kita berdoa sebagai investasi akhirat kita. Karena doa itu ibadah dan ibadah dapat pahalanya. Setiap hari kita dapat pahala karena berdoa kepada Allah. Jangan pikirkan hasilnya, tapi pikirkan proses. Saya pikir itu Bang Haji ya. Silakan mungkin terakhir ya, atau sudah selesai? Mungkin ada lagi Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Terkait sifat sombong, kalau kita sendiri kan berusaha menghindari sifat-sifat sombong itu. Tapi bila mana mungkin dari lingkungan kita, baik itu teman atau saudara gitu kan, arahnya udah ke sifat sombong itu tadi. Ada nggak doa khusus buat si yang kita tuju itu, misalnya saudara, ayo arahnya udah sombong nih, ada doa khusus supaya dia itu berubah? Iya. Kalau misalnya orang kafir kan itu hak dari Allah, jangan sombong, dia dapat hidayah. Tapi kalau untuk kita orang muslim Islam, jadi nggak punya arah sifat sombong, ada kan doa khusus yang memungkinkan dia mungkin bisa berubah ini? Terima kasih. Assalamualaikum. Yang pertama, kalau ada teman kita, kerabat kita yang mempunyai sifat sombong ini, maka kita mempunyai dua sikap ya. Sikap pertama adalah kita nasihati. Nasihati kepada dia bagaimana sifat sombong itu bisa memberikan pengaruh yang negatif terhadap perilaku dan kehidupan dia. Itu satu. Dan menjelaskan apa yang menjadi akibat dari sifat sombong itu. Yang sifat sombong itu seperti sifat hasad, kembali hanya kepada dirinya. Dan juga kepada orang lain. Karena sifat sombong, itu dijelaskan. Kalau ternyata dia ngeyel, Pak, ngeyel. Kan masih banyak orang ngeyel, Pak ya. Dibilangin, semakin naik kesombongannya. Maka kita bisa membalas itu dengan sifat sombong lagi. Al-kibru alal mutakabbir sadaqah. Sombong terhadap orang sombong jadi sedekah. Kalau dia menyombongkan hartanya, dan Anda punya harta lebih banyak dari dia, Anda sombongkan aja. Harta ente nggak sebanding, ente jual diri Anda pun Anda bisa beli. Ada sifat sombong. Tapi sombong terhadap orang sombong. Jangan sombong itu kepada orang miskin. Kepada orang sombong. Sehingga dia jadi dia diam. Kenapa? Ternyata dia lebih kaya dari saya. Itu boleh tuh. Nabi menganjurkan. Al-kibru alal mutakabbir sadaqah. Kibir terhadap orang sombong itu menjadi sedekah. Nah pertanyaannya, ada nggak doa yang bisa dibaca buat supaya keluarga kita, kerabat kita, saudara kita itu terlepas dari sifat sombong? Sebenarnya doa khususnya nggak ada kecuali doa yang tadi tuh, yang saya sebutkan tadi. Itu memang ma'thur, ada dasarnya, di mana kita minta kepada Allah dari perlindungan dari sifat sombong karena kekayaan kita. Bukan cuma kekayaan, termasuk kekuasaan, termasuk yang lainnya yang bersifat umum. Tetapi kalau ditanya doa khusus terkait supaya umat Islam terlepas dari sifat-sifat seperti itu, sebenarnya Anda bisa baca ratib hadat itu yang saya pernah katakan kemarin. Aslahallahu umural muslimin, sarafallahu syarral mu'din. Ada kan? Semoga Allah membuat baik semua urusan orang Islam, termasuk persoalan tadi. Semoga. Yang kedua, niatkan saja. Misalnya kirimkan Fatihah. Kirimkan Fatihah ala niyati annallaha, dengan niat semoga Allah titik. Nah, kemudian di situ baru baca ratib hadat. Karena ada wasilah dengan Al-Fatihah lalu baca zikirnya, dan ingat ratib hadat itu sudah mujarrab. Banyak sekali manfaat dan itu sudah banyak dialami banyak orang. Jadi kalau kita punya hajat, punya apa, rutinkan baca ratib hadat. Kalau mau lagi yang lebih ini baca
Hizbul Bahar yang ditulis oleh Abul Hasan Asyazili. Tapi ada Hizbul Bahar yang memang ada asrarnya. Ada Hizbul Bahar itu kan, kalau saya Hizbul Baharnya ada asrar, ada rahasia-rahasia diijazahkan langsung sampai kepada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Padang. Ada itu, pernah dengar Pak ya? Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Pernah dengar ya? Nah kemudian dia punya murid tuh, Syekh Abdul Hamid Ad-Dari di Prapanca. Udah almarhum, punya murid, nah saya dijazahkan dari dia. Itu ada asrarnya. Kalau dibaca secara lengkap, asrarnya itu sampai 4 jam. Tapi kalau kita nggak sanggup, dipotong aja asrar itu menjadi 10-10. Itu sampai 45 menit. Tapi kalau nggak pakai asrar, paling cuma berapa menit selesai. Nggak pakai asrar ya. Asrar itu rahasia-rahasia yang disisipkan oleh para ulama terkait dengan beberapa doa-doa yang ma'thur dari Rasul yang dibuat oleh para ulama masuk di dalam Hizbul Bahar itu sehingga menjadi lebih panjang. Tetapi untuk masyarakat kita ahsannya itu membaca ratib hadas supaya saudara-saudara kita dihilangkan sifat sombongnya, sifat hasadnya dan seterusnya. Tapi yang penting diri kita, Pak. Yang penting diri kita aja dulu. Kalau sifat sombong dari diri kita hilang, insya Allah akan memberi manfaat buat orang lain. Saya pikir itu yang terakhir ya Bang Haji ya. Silakan mungkin ditutup. Bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.